Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar Arsyad. NIM saya 202221050022. Dan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah dengan NIM 202221050012. Saya Sofyan dengan NIM 2023211505. Baik, untuk yang pertama saya buat adalah halaman frame login terlebih dahulu. Adapun frame login ini terdiri dari yang pertama itu adalah ada background. Jadi yang saya beri pertama adalah background gradient yang berwarna hijau, di mana warnanya di sini saya beri 3 level. Yang pertama itu 100%, kemudian 50%, kemudian level ketiga 15%. Jadi akan menjadi warna yang gradasi. Nah, selanjutnya pada bagian atas saya beri header sebagai informasi waktu, kemudian ada informasi baterai, kemudian ada lagi informasi signal. Nah, selanjutnya pada halaman ini saya tambahkan juga logo dari aplikasinya, yaitu SimGhost. Kemudian pada logonya saya turunkan menjadi 10%, jadi dia akan berbayang seperti ini. Kemudian saya tambahkan logo rumah sakit atau logo instansi yang menggunakan aplikasi ini, seperti ini. Nah, logo ini saya masukkan dalam frame juga, jadi dia akan ada bayangan seperti ini dan menjadi gradasi seperti ini. Selanjutnya ada informasi mobile persediaan. Jadi di sini ada nama aplikasinya, yaitu mobile persediaan, kemudian nama aplikasi SimGhost versi 2-nya. Nah, selanjutnya yaitu frame ketiga, yaitu di sini saya tambahkan untuk frame ketiga. Jadi saya buatkan untuk frame ketiga ini saya buatkan grup, saya jadikan satu grup, kemudian saya centang pada bagian ini clip content. Jadi dia akan menjadi frame, Nah, hasilnya nanti itu bisa di slide ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian di sini saya rubah menjadi scroll with parent. Nah, yang sebelumnya itu seperti ini. Yang sebelumnya ini. Jadi sebelumnya itu seperti itu. Kemudian saya rubah menjadi scroll with parent, kemudian di sini saya centang clip content. Jadi nanti hasilnya bisa di slide. Nah, di dalamnya itu terdapat ellipse yang lingkaran-lingkaran ini, kemudian terdapat ellipse dan gambar juga. Jadi selain ada lingkaran-lingkaran kecil ini, saya tambahkan gambar yang sudah saya siapkan. Ini nanti kita bisa lihat hasilnya pada previewnya. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan
informasi teks, yaitu masukkan username dan password, kemudian tekan masuk. Kemudian di sini terdapat field inputan, pilih username, kemudian field yang kedua yaitu password. Setelah itu di sini saya tambahkan tombol buat akun, kemudian tombol buat masuk. Jadi tombolnya seperti ini, saya tambahkan dulu kotak seperti ini, kemudian pada sudutnya saya rubah menjadi 10, jadi sedikit melengkung. Kemudian warnanya saya gunakan warna hijau, kemudian untuk buat akun sama, cuma di sini warnanya saya gunakan warna biru seperti ini. Oke. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi pada bagian ini bisa di slide. Oke. Nanti di sini kita bisa memasukkan nama, kemudian passwordnya. Setelah itu klik buat akun, masuk. Namun sebelum itu kita bisa masuk ke frame buat akun dulu apabila belum mendapatkan password. Begitu diklik buat akun, maka dia akan mengarah ke frame buat akun. Oke. Jadi untuk frame berikutnya yaitu frame buat akun. Nah, untuk frame buat akun di sini, yang pertama itu adalah sama dengan sebelumnya. Saya tambahkan dulu background gradient yang saya beri 3 level warna. Yang pertama 100%, 50%, kemudian 15%. Setelah itu saya tambahkan juga rectangle ini untuk memberi variasi pada bagian atas. Kemudian saya tambahkan juga header pada mobile aplikasi, itu informasi waktu dan baterai dan signal. Kemudian di sini saya tambahkan teks. Silakan melakukan pengisian data pada halaman di bawah ini untuk melakukan request pembuatan akun. Nah, selanjutnya saya tambahkan logo sama dengan halaman pertama tadi. Jadi logo halaman untuk frame pertama tadi saya pindahkan ke sini. Kemudian di sini saya tambahkan inputan, jadi form untuk menginput email, kemudian form untuk menginput nama lengkap, kemudian form untuk input form untuk input tanggal lahir, form untuk isi tanggal lahir, kemudian ini tempat lahir. Kemudian di sini ada tanggal lahir, kemudian ada alamat, di sini pilihan, kemudian kabupaten, kecamatan, kelurahan, alamat lengkap, kemudian upload foto, kemudian ada informasi centang. Di sini jika dicentang bisa diklik kirim permintaan. Mungkin bisa tampilkan dulu. Jadi ketika sudah mengisi permintaan, misalnya seperti ini. Oke, contohnya misalnya ini. Kemudian selesai melengkap semua, begitu diklik kirim permintaan akan muncul ke frame berikutnya, yaitu frame notifikasi. Nah, untuk frame notifikasinya bisa kita lihat. Untuk frame notifikasi ada di sini. Jadi frame notifikasi ini adalah hasil duplikasi dari frame buat akun. Namun setelah itu saya tambahkan saya gelapkan terlebih dahulu. Jadi saya tambahkan rectangle, kemudian saya turunkan menjadi 90%. Nah, setelah itu baru saya buatkan informasi di atasnya. Seperti ini. Jadi permintaan berhasil dikirim. Silakan cek email Anda secara berkala. Admin akan merespon dalam waktu minimal atau maksimal 3 kali 24 jam. Oke, jadi seperti ini tadi. Begitu kita oke, dia akan kembali ke frame halaman awal. Nah, selanjutnya di sini kita bisa masukkan password. Misalnya seperti ini, kemudian passwordnya apa, kemudian klik masuk. Nah, begitu kita klik masuk, dia akan masuk ke halaman home. Nah, untuk halaman home-nya, yang pertama saya lakukan adalah sama, yaitu menambahkan header terlebih dahulu.
menambahkan header terlebih dahulu, yaitu header mobile, informasi waktu, baterai, dan sinyal. Kemudian di sini background gradientnya saya naikkan ke posisi di atas sini. Kemudian saya beri informasi selamat datang di mobile persediaan Rumah Sakit Wahidin Sudiroso Makassar. Setelah itu di sini saya tambahkan informasi cuaca. Kemudian di sini saya masukkan kartu pegawai. Jadi ini misalnya contoh kartu pegawainya. Nah, makanya tadi di pembuatan akun ada proses upload foto supaya nanti sistem bisa menggenerate kartu pegawainya. Nah, setelah itu di sini ada informasi ruangan. Jadi ada informasi ruangan tempat petugas bekerja. Kemudian di sini ada informasi, ada frame daftar barang. Nah, pada frame daftar barang ini saya tambahkan sama dengan sebelumnya. Di sini ada nama-nama barangnya. Nah, untuk ini saya jadikan satu frame. Untuk barang-barang ini saya jadikan satu frame. Kemudian setelah itu saya centang sama dengan yang sebelumnya. Di sini saya centang menjadi clip content. Kemudian untuk prototipenya saya ubah menjadi scroll with parent. Nah, nanti hasilnya bisa seperti ini. Jadi untuk hasilnya bisa di scroll seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya pada bagian bawah di sini saya tambahkan menu-menu pada aplikasi. Yang pertama itu adalah barang masuk, kemudian ada home. Nah, di sini home-nya saya jadikan logo aplikasi sebagai tombol home. Kemudian ada barang keluar, kemudian ada tombol keluar. Nah, untuk menu utama di sini saya tambahkan, kemudian ada barang masuk. Barang masuk itu ada ikon barang masuk, ada tulisan barang masuk. Kemudian barang keluar sama, ada barang keluar, kemudian ikon barang keluar. Kemudian di sini ada logo Simgos. Nah, logonya itu saya beri lingkaran untuk membedakan. Nah, untuk lingkaran ini saya tambahkan stroke. Nah, di sini saya ubah jadi 50%, kemudian ketebalannya saya naikkan menjadi 5, jadi dia sedikit berbayang. Nah, oke, pada menu ini selain bisa melakukan scroll ke atas, menu ini juga bisa kita bisa melakukan klik pada menu-menu pada bagian bawah ini. Yang pertama mungkin saya jelaskan adalah barang masuk. Nah, ketika diklik barang masuk, maka akan muncul frame barang masuk. Nah, pada frame barang masuk ini di sini terdapat daftar transaksi, kemudian pada bagian bawah ada informasi, misal silakan memilih transaksi di atas untuk melanjutkan. Di frame di sini adalah yang paling penting kan adalah untuk frame ke-6 ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu dibuat menjadi scroll with parent di sini. Kemudian posisinya juga overflay-nya itu horizontal agar bisa di scroll ke kiri dan ke kanan. Jadi hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Ini bisa di scroll ke kiri dan ke kanan. Di list transaksi ini bisa tampil di frame ini. Di berikutnya kita akan masuk pada penerimaan pembelian. Ketika kita klik akan tampil menu detail frame pembelian. Nah, di sini ada informasi nomor penginputan nomor faktur,
sampai dengan pengisian total harga satuan. Kemudian di sini kita bisa menambah barang lebih dari satu. Pada bagian bawah itu ada total harga, kemudian ada tombol reset, simpan, sampai dengan final. Ini mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan deskripsinya. Nah, ini kita coba tampilkan preview seperti ini. Ketika di final, dia akan tampil notifikasi pop up data transaksi sudah di final. Dia akan mengarah ke notifikasi frame notifikasi yang kita buat sebelumnya. Ini cukup sederhana, yaitu frame-nya itu ada di notifikasi final transaksi masuk. Nah, di sini hanya ada 2 grup, ditambahkan background gradient terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan teks terkait notifikasi yang ingin kita tampilkan. Ketika di OK, dia akan kembali ke transaksi masuk. Begitupun dengan transaksi berikutnya, yaitu penerimaan residu. Di sini ada penginputan ruangan asal, keterangan, kemudian di bagian bawahnya juga ada reset, simpan, dan final. Ketika kita klik simpan atau final, sama dengan yang tadi, dia akan mengarah ke notifikasi yang tadi. Begitupun dengan ini. Kemudian selanjutnya ke penerimaan hibah, sama dengan sebelumnya, ada penginputannya juga. Kemudian di bagian bawahnya juga ada di bagian bawahnya itu ada reset, simpan, dan final. Kemudian di sini ini sama seperti yang tadi. Nah, ini ketika difinalkan sama dia akan mengarah ke notifikasi yang kita buat sebelumnya. Kemudian dia akan kembali ke. Kemudian untuk produksi sama dengan sebelumnya, ini ada beberapa penginputan. Ada pemilihan nama barang, jumlah, kemudian pemilihan barang. Kemudian sama dengan yang tadi, finalnya akan mengarah ke notifikasi tadi. Nah, ini nah selanjutnya pada frame ini kita juga buatkan dari penerimaan bisa langsung ke home, atau dari penerimaan hibah kita langsung ke barang masuk kah, atau ke home, atau ke keluar dari aplikasi. Ini kita contohkan ke barang masuk atau langsung keluar. Ini. Untuk selanjutnya yaitu transaksi barang keluar. Untuk transaksi barang keluar ini sama dengan barang masuk sebelumnya. Di sini saya tambahkan yang pertama yaitu adalah ada informasi waktu, ada informasi baterai, dan informasi signal. Setelah itu saya tambahkan frame yang saya turunkan warnanya, kemudian ada background gradient untuk bagian atasnya,
kemudian ada logo aplikasi yang akan menjadi latar dari frame ini. Kemudian ada informasi selamat bekerja sama dengan transaksi masuk tadi. Kemudian ada nama transaksi keluar. Kemudian ada informasi waktu. Kemudian pada bagian bawah itu sama dengan sebelumnya. Ini saya copy dari bagian sebelumnya. Kemudian ada frame ke-6. Pada frame ke-6 ini saya ubah juga menjadi scrolling horizontal. Yang di sini dicetak di klik konten. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi bisa dilakukan scroll. Jika menu sudah ditentukan bisa langsung diklik, maka akan mengarah kepada frame pemakaian. Untuk pemakaian ini saya tambahkan frame, yaitu barang yang digunakan, ada jumlah, kemudian klik tambah. Setelah itu ada keterangan pemakaian, kemudian petugas menggunakan siapa. Kemudian ini sama dengan yang sebelumnya, ada tombol simpan. Untuk panel di sini begitu diklik dia akan mengarah ke transaksi setelah final. Begitu di oke dia akan kembali kepada form transaksi keluar. Selanjutnya untuk tombol keluar sama dengan frame sebelumnya. Di sini juga saya tambahkan inputan nama instruksi, kemudian keterangan pemberian hibah, kemudian nama barang yang dihibahkan, kemudian jumlahnya berapa. Sama pada bagian bawahnya kami tambahkan tombol reset. Begitu di oke langsung dia akan kembali ke frame transaksi keluar. Untuk transaksi berikutnya adalah transaksi spare date. Sama dengan transaksi sebelumnya, kami tambahkan nama barang, jumlahnya berapa, tanggal expirednya berapa. Kemudian di sini kami tambahkan tombol reset simpanan final. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk frame distribusi barang sama dengan frame sebelumnya, kami tambahkan nama barang, jumlah barang, pembagusan jumlah barang, dan kemudian bisa diisi, kemudian ruangan tujuan, dan kuris apa yang mengantar ketika di final dia akan masuk ke transaksi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan terkait interaksinya. Jadi untuk interaksi pada frame ini, jadi yang paling pertama itu adalah di sini. Untuk frame buat akun itu saya arahkan ke tombol buat akun ini saya arahkan ke frame buat akun. Kemudian tombol masuk ini saya arahkan ke halaman home. Jadi informasi daftar barang. Nah, yang paling banyak di sini adalah ini informasi menu-menu pada bagian bawah ini. Di sini saya ada transaksi barang masuk, ada keluar, ada home, kemudian ada barang keluar. Jadi di sini untuk semua halaman itu terintegrasi. Misalnya begini. Mungkin saya lihatkan sepintas seperti ini. Jadi dari frame manapun kita akan bisa menuju ke frame yang manapun. Mungkin bisa saya jelaskan langsung di halaman awalnya ya, di sini. Oke, jadi yang pertama itu adalah halaman home. Ini kita dapat melakukan buat akun dengan cara klik buat akun seperti ini, maka dia akan mengarah ke frame buat akun.
Nah, ketika kita mengisi seperti ini, jadi ini saya hanya buat satu form saja, kemudian saya copy, jadi datanya pasti akan sama. Tapi ini contoh, misalnya kita mengisi, kemudian login upload. Begitu kita klik kirim permintaan, dia akan masuk ke notifikasi permintaan berhasil dikirim. Setelah itu begitu kita oke, dia akan kembali ke halaman home. Nah, pada halaman home ini bisa di slide pada informasi di atas. Di sini ada informasi tentang atau iklan-iklan mengenai aplikasi. Kemudian di sini bisa masukkan username dan password. Setelah itu bisa klik masuk, akan masuk ke halaman home. Pada halaman home ini bisa dilakukan scroll untuk daftar nama barang. Kemudian kita bisa klik transaksi masuk. Nah, pada transaksi masuk ini bisa kita scroll ke samping juga secara horizontal. Kemudian kita bisa masuk ke barang masuk, ke transaksi penerimaan. Nah, dari transaksi penerimaan ini kita bisa kembali ke barang masuk, atau dari transaksi penerimaan ini kita bisa kembali ke halaman home. Atau dari transaksi penerimaan ini juga kita bisa masuk ke langsung ke transaksi keluar. Begitupun dengan transaksi lainnya. Jadi bisa kembali ke barang masuk, bisa ke home, atau bisa ke barang keluar, atau bisa langsung keluar ke aplikasi. Nah, selanjutnya untuk transaksi keluar, di sini sama dengan transaksi masuk sebelumnya, kita bisa ke form pemakaian, form hibah, form expire date, atau form barang distribusi. Nah, pada halaman ini kita bisa langsung keluar atau keluar ke aplikasi, atau bisa saja langsung ke transaksi masuk. Misalnya dari halaman transaksi keluar atau dari halaman distribusi barang, kita bisa langsung ke halaman barang masuk. Oke, kemudian dari transaksi penerimaan produksi misalnya, kita bisa langsung keluar. Jadi dari setiap halaman kita bisa menuju langsung ke halaman yang lain. Baik, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.